Gak ada ketenangan sama sekali di komentar kalian. Tidak ada keselamatan yang bisa kalian citrakan gitu. Cobalah tanya sama diri kalian gitu. Ini yang diajarkan Tuhan. Atau kedamaian itu cuman angan-angan. Kenapa angan-angan? Gak sadar. Kalian gak belajar agama, saya belajar. Sebagai buktinya di TikTok ini tidak ada satupun orang Islam yang berani berdiskusi langsung sama saya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau sama yang lain-lain masih berani. Kenapa? Karena saya memang benar-benar belajar. Kawan-kawan mungkin kalau belum pernah ke Arab Saudi sana, belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Masjid Nabawi, mungkin nggak tahu. Saya napak tilas, modal. Nyari Tuhan itu pakai modal saya. Nggak kayak kalian, cuman modal orang tua aja masuk Islam, kalian langsung masuk Islam juga. Saya belajar. Nggak cuman modal mangap, dengar ceramah, masuk surga, enggak. Belajar, benar-benar belajar saya. Begitu juga di kekristenan. Banyak sekali kawan-kawan Kristen itu mengatakan saya penyusup lah karena saya belum dibaptis. Kawan-kawan kalau memang begitu, silahkan ke gereja katedral. Saya antar nanti ketemu sama romo saya. Boleh nggak saya dibaptis langsung, kata komennya nyusul. Di Katolik itu ada aturan. Kenapa saya memilih Katolik? Udah sering saya utarakan, udah sering saya kasih kesaksian. Bang Pendi ini saksi, satu-satunya saksi nih. Saya sama-sama ke gereja diundang Bang Pendi. Awalnya baik, salaman, masih senyum. Begitu saya katakan, saya di gerejanya Katolik, jauh duduknya. Jauh duduknya, padahal ada Umi Padilla juga itu di situ. Ada Bang Pendi yang bawa saya, gitu loh. Jadi yang saya alamin itu dari dalam saya ditekan, dari luar saya ditekan. Tapi saya bilang sama anak-anak astaga itu, kita ini mengenal Tuhan bukan karena manusia. Kita mengenal Tuhan memang karena Tuhan yang ngejamah kita. Nggak pernah saya ngajak anak-anak astaga itu untuk masuk. Ayo, langsung baptis. Nggak ada. Belajar aja dulu. Nanti kalau kau sudah mengalami apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa karya keselamatan nih, Tuhan yang ngasih karya keselamatan ini kita tahu dulu. Nggak modal iman aja. Puji Tuhan, anak-anak astaga sekarang 3.000 lebih. Puji Tuhan. Dari 10, 12, 100, 200. Ini kalau nggak kita tutup, mungkin bisa jadi gereja satu ini. Astaga ini udah bisa bikin gereja sendiri. Tiap misa saya selalu minta doa. Puji Tuhan, Romo selalu berdoa. Romo, ayolah Romo, baptis dulu. Gak bisa. Gak bisa. Mungkin di gereja lain ada aturan yang bisa, silahkan gitu. Yakini gereja masing-masing. Kalau orang mengatakan saya dibayarlah masuk ke Katolik 70 juta, saya suruh buktikan. Saya pulangin uangnya. Saya di Islam beli buku aja ratusan juta. Kawan-kawan yang udah lama ngikutin saya mungkin tahu. Pakai modal saya mau nyari keselamatan. Karena kalau keselamatan ini mudah, nggak mungkin dapatnya surga, dapatnya kipas angin. Dapatnya kipas angin, nggak mungkin dapat surga. Itu yang saya sadari. Mengenal Tuhan Yesus ini nggak semudah yang kalian alami gitu loh. Mungkin tantangan dari luarnya Bang Pendi lebih sulit, tapi bagi saya tekanan batin itu lebih besar. Bang Pendi kangen sama ibunya. Saya terima Tuhan Yesus 10 hari kemudian bapak saya yang meninggal. Tengah jalan saya nangis itu. Cuman satu anak astaga yang saya telepon, tolong kasih tahu kawan-kawan bapak saya meninggal. Saya minta doa. Mungkin Tuhan Yesus belum mau terima saya.
Sampai saya bilang, Tuhan, saya ini baru kenal Engkau baru benar Tuhan. Saya mengakuimu di depan halayak ramai baru Tuhan. Tapi mau minta lagi tuh malu saya. Saya sadar diri. Saya cerita ke Pak Bom, saya cerita ke kawan-kawan Kristen yang lain, ke kawan-kawan saya di Katolik, kayak mana bapak saya ini. Belum kenal Tuhan Yesus. Saya aja belum ada sebulan. Ini bapak saya udah meninggal, kayak mana ini ceritanya. Ayat yang sama, nasihat yang sama yang saya dapat seperti yang Bang Pendit. 1 jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. 1 jiwa diselamatkan, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai. Itu menghibur bagi saya. Itu menghibur kawan-kawan. Kalau kita mau sadari, kita lihatlah setiap room-room kekristenan. Hujatan aja yang mereka lontarkan. Kita ketawa-ketawa, mereka menghujat. Kita makan babi, mereka kepanasan. Memang benar kata Bang Pendi itu, yang panas itu bukan api, yang mendidih itu bukan air, bukan. Hati-hati mereka yang selalu diisi dengan kedengkian, hati-hati mereka yang selalu diisi dengan kebencian. Mereka nggak paham makna keselamatan yang Tuhan berikan. Mereka nggak tahu rencana kebaikan setelah Adam terputus daripada hubungannya dengan Bapa di surga. Ketikan-ketikannya penuh kebencian. Ucapan-ucapannya penuh kebencian. Mereka mengatakan mereka juru selamat. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Sibuk mereka menanyakan kapan Yesus mengaku Tuhan, saya suruh baca doa iftitah, mereka nggak paham. Sibuk mereka menanyakan jika Maria melahirkan Yesus, maka Maria menyembah siapa? Mereka sendiri nggak tahu yang disembahnya itu di mana. Katanya Tuhan tidak memiliki tempat, tapi kelak akan bertemu di surga. Selang angin. Nggak kayak gitu standing pointnya.